Halo teman-teman, pada tutorial kali ini saya akan share cara setting PID, setting throttle, dan setting auto brake. PID adalah algoritma yang digunakan oleh robot land follower Darian X untuk memposisikan garis ada di tengah robot. Cara kerjanya yaitu dengan memberikan kecepatan untuk motor yang berbeda setiap ada perubahan pembacaan garis. Sedangkan throttle adalah percepatan saat robot mulai berjalan. Jadi adanya throttle itu untuk melindungi robot dari kemungkinan standing. Lalu auto brake adalah rem otomatis saat robot mendeteksi adanya penurunan kecepatan. Oke, sekarang kita mulai dulu dari pembahasan yang pertama, yaitu cara setting PID. Di sini saya hanya akan mengambil rute ini saja untuk men-setting PID-nya. Jadi saya coba mulai dari sini, lalu jalan seperti ini, lalu robot akan terus berputar-putar tanpa henti untuk kita pantau cara robot memposisikan diri ada di tengah garis. Untuk men-setting PID pada rute yang saya punya ini harus menggunakan mode path planning. Kenapa? Karena di sini ada perempatan. Tapi di sini saya tidak akan men-setting setiap perempatan ya. Di sini saya cuma akan menggunakan distance sebagai alternatif untuk scan-nya supaya robot ini bisa scan kanan, nanti di sini scan kanan lagi. Jadi cuma andalkan distance-nya aja. Sekarang kita coba masuk ke mode path planning. Nah, di sini di mode path planning ini saya coba aja gunakan yang masih kosong, misalkan P4. Di sini saya tidak merubah nilai STR dan aksi, saya hanya menggunakan distance-nya aja. Di sini saya gunakan distance yang paling jauh, 506 cm. Kemudian di bagian speed, saya gunakan speed normal. Normal yang ada di setting sistem itu kan 60. Jadi saya buat juga 60. Lalu PID-nya normal dan scan-nya ini saya buat kanan. Nah, jadi di sini nanti robot akan selalu ke kanan terus. Udah cukup seperti itu aja. Karena di sini yang saya gunakan adalah P4, maka pada bagian ini saya rubah juga menjadi P4. Lalu di bagian last plan, di sini saya rubah juga menjadi P4. Lalu last action-nya itu loop. Jadi dia itu hanya akan berputar-putar di P4 aja. Oke, seperti itu aja. Di sini berarti saya sudah bikin program untuk uji cobanya. Lalu karena di sini yang akan kita setting adalah PID, kita pindah dulu slide-nya ke setting system, lalu ke bagian ini. Pada Darian X itu nilai PID dasarnya adalah KP-nya bernilai 8 dan KD-nya 50 untuk speed 60. Di sini untuk uji coba saya akan merubah nilai KP menjadi 0, lalu nilai KD menjadi 0. Artinya di sini robot tidak ada nilai KP dan KD-nya ya. Oke. Sekarang kita akan coba. Ya, robot tidak bisa mengikuti garis karena tidak ada nilai KP dan nilai KD. Sekarang kita pelajari dulu apa itu nilai KP dan nilai KD. Jadi, pada nilai KP adalah nilai acuan yang digunakan robot untuk seberapa kuat robot memposisikan lagi garis ada di tengah sensor. Misalkan garis ada di posisi ini, maka robot akan otomatis memposisikan diri ada di sini. Karena di sini KP-nya 0, maka robot tidak bisa kembali lagi ke tengah garis. Di sini saya akan coba memberikan nilai KP menjadi 4. Nah, pada nilai ini robot sudah bisa mengikuti garis. Namun, seperti selalu melakukan gerakan berlebihan, tiap robot belok. Maka untuk mengurangi gerakan berlebihannya, kita harus memberikan nilai KD. KD itu adalah nilai acuan sebagai penguat
untuk motor supaya motor itu bisa bergerak lebih responsif saat menjalankan nilai KP. Karena di sini nilai KD-nya belum ada, maka motor itu akan bergerak hanya menjalankan nilai KP-nya saja. Tapi robot tidak memberikan putaran khusus untuk membuat motor itu jadi lebih responsif. Sekarang kita coba memberikan nilai KD-nya dulu. Di sini saya coba berikan nilai KD sebanyak 10 dulu. Gerakan berlebihnya sudah mulai hilang ya, tapi masih ada. Di sini saya coba rubah nilai KD-nya menjadi 20. Di sini gerakan berlebihnya ini sudah mulai tidak ada ya. Namun rasanya seperti untuk kekuatan robot saat belok itu masih kurang. Kalau kekuatan untuk beloknya yang harus kita tambah yaitu KP. Kita coba tambahkan seperti nilai defaultnya yaitu 8. Nah sekarang sudah cukup kuat. Namun sayangnya justru muncul lagi nih gerakan berlebihan dari motornya. Maka kita harus tambah lagi nilai KD-nya. Nah ini sudah sangat halus ya. Sekarang kita coba lagi bagaimana jika nilai KP-nya ini kita tambah jadi 16. Maka apa yang terjadi? Nah di sini justru terlihat seperti terlalu responsif ya. Sekarang kita coba kembalikan lagi. Nah ini udah paling rapi ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke setting berikutnya yaitu speed step. Sekarang kita coba masuk ke bagian setting system, lalu pilih throttle. Nah, di bagian throttle ini ada dua parameter yaitu speed step dan time step. Nah, apa itu speed step dan apa itu time step? Saya akan gambarkan seperti berikut. Misalkan saja di sini saya gunakan time step 20. Sedangkan speed step adalah 10. Di sini 20 milisecond dan speed step 10 satuan kecepatan PWM digital. Maka yang terjadi adalah kita bisa bayangkan ini adalah waktu. Jadi ini adalah waktu 10 milisecond, 20 milisecond, 30, 40, 40, 50, 60, dan seterusnya. Ini dengan satuan milisecond. Kemudian, saat robot baru mulai berjalan dari titik 0, seandainya robot diberikan speed sebesar 100, maka yang terjadi adalah saat robot baru berjalan, speed yang dijalankan bukan 100, tapi 10. Jadi robot akan berjalan dengan kecepatan 10. Kemudian, 10 milisecond berikutnya, robot akan berjalan pada kecepatan 10 juga. Karena time step-nya adalah 20 milisecond. Dan pada waktu ke-20 milisecond, baru robot akan berjalan dengan kecepatan 20. Karena speed step-nya 10, artinya dari 10 ini ditambah menjadi 20. 20 kira-kira di sini. Lalu pada 20 milisecond berikutnya, yaitu di 40,
robot akan berjalan dengan kecepatan 30. Dan begitu seterusnya sampai kecepatan ada di titik 100. Jadi jika seandainya time step-nya dibuat lebih kecil, artinya robot untuk mencapai kecepatan tinggi itu bisa lebih cepat. Namun efeknya kemungkinan si robot ini akan mengalami standing karena ada percepatan yang terlalu cepat. Atau jika mungkin time step-nya ini kita buat menjadi lebih lama, artinya robot akan menuju kecepatan yang dituju dengan jarak waktu yang lebih lambat. Artinya robot akan terlihat perubahan kecepatannya. Jadi untuk membuat robot tidak begitu terlihat saat melakukan percepatan, ini bisa kita rubah dengan memperkecil time step atau menambah speed step. Jadi di situ pengertian antara time step dan speed step. Untuk mencoba speed step, kita membutuhkan satu garis lurus panjang supaya robot bisa berjalan hingga kecepatan tinggi. Di sini saya sudah menyiapkan satu track yang ada garis panjangnya. Dari sini sampai sini. Kita akan gunakan mode path planning dan hanya akan menggunakan distance-nya saja. Kita coba dulu buat settingan path planning-nya untuk uji coba dari throttle ini. Di sini saya menggunakan P2. Yang dirubah hanya distance-nya saja. Di sini saya akan mengambil distance sekitar 1 meter. Meter itu kan 100 cm ya. Atau 106 lah. Yang penting panjang. Lalu di bagian speed-nya saya berikan speed yang tinggi. Misalkan 230. Oke. Seperti ini saja cukup. Lalu di bagian home screen-nya ini jump to plan-nya kita buat jadi P2. Lalu last plan-nya juga sama P2. Lalu di bagian last action-nya dibuat stop. Jadi yang tadinya loop diganti jadi stop ya. Oke, cukup seperti ini. Robot menjalankan speed langsung ke 230, namun tidak terjadi standing. Itu karena adanya throttle, yaitu speed step 10 dan time step 20. Bagaimana jika speed step-nya saya rubah menjadi 1? Untuk mencapai speed 230, percepatannya itu sangat lambat karena nilai pertambahannya itu 1111 sehingga kelihatan banget percepatannya. Oke, sekarang kita coba rubah nilai throttle-nya. Kita buat misalkan menjadi 60. Maka apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi justru robot berjalan terlalu cepat percepatannya sehingga bagian depan robot sampai terangkat dan standing. Oke, jadi gimana sih untuk mencari nilai throttle yang tepat? Kita harus membuat robot itu percepatannya sebisa mungkin tidak terlihat, namun robot juga tidak mengalami standing. Nah, untuk percobaan terakhir di sini saya akan coba merubah nilai speed step menjadi 15. Oke, dari hasil percobaan tadi ternyata robot masih aman di speed step 15. Tapi perlu diingat ya, untuk throttle, jika teman-teman men-setting ulang throttle-nya, maka kalibrasi jaraknya itu harus disetting ulang. Karena pasti ada perubahan dari jarak, cukup distance-nya aja. Sekarang kita masuk ke cara setting berikutnya, yaitu auto brake. Untuk setting auto brake, kita membutuhkan satu garis lurus seperti ini. Di sini saya akan gunakan start dari sini lalu finish di sini. Maka saya membutuhkan dua plan. Saya akan membuat settingan path planning-nya dulu. Untuk plan 1,
hanya menggunakan distance. Saya akan berikan distance kira-kira robot itu berhenti sampai titik ini. Jadi distance saya paling P1 cuma sampai sini aja. Terus sekitar di sini deh, sekitar ini. Lalu P2 hanya untuk stop. Jadi stop di sini. Oke, sekarang kita coba buat kira-kira panjangnya. Saya berikan distance 70 cm deh. Lalu di bagian speed saya berikan speed tinggi. Saya kasih aja 230. Oke, setelah itu ini untuk P1. Jadi P1 hanya jalankan distance dari sini sampai sini. Lalu di bagian P2 saya hanya memberikan string di titik ini. Maka di bagian P2 nya saya berikan string untuk berhenti di titik itu, yaitu saya gunakan aja string ke-7. Save, out. Lalu di bagian home screen, bagian jump to plan, saya buat 1 karena tadi program path planningnya dimulai dari 1. Lalu di bagian last plan saya buat 2. Lalu stop afternya juga saya buat menjadi stop after string. Oke, sekarang kembali lagi ke home screen, kita coba, maka robot akan berjalan seperti apa. Oke, bisa teman-teman lihat tadi adalah aksi dari Darian X saat menjalankan dua program path planning tadi. Sekarang kita kembali lagi ke pembahasan, yaitu tentang auto break. Kita coba masuk ke setting system, lalu pilih auto break. Di sini ada speed push dan time push. Kalau misalkan saya rubah speed pushnya itu menjadi 5 misalkan, lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, pada nilai speed push 5, pengiriman robot terlihat sangat jelas sekali sehingga robotnya itu berhenti. Artinya nilai speed pushnya itu terlalu kecil. Sedangkan untuk setting auto break yang baik itu, robot perubahannya itu benar-benar terjadi, benar-benar terlihat, namun tidak sampai membuat robot berhenti. Sekarang kita coba rubah nilai speed pushnya menjadi 10. Nah, di sini nilai speed pushnya sudah terlihat lebih baik ya. Cuma meskipun tidak sampai membuat robot berhenti, tapi sepertinya robot terlihat melambat saat melakukan pengereman. Nah, itu juga masih kurang baik. Sekarang kita coba tambah lagi menjadi 15. Lalu kita out. Sekarang kita coba lagi. Oke, pada uji coba terakhir, robot terlihat melakukan pengereman, namun saat berada pada speed 60, robot tidak terlihat mengalami perlambatan terlebih dahulu, tapi dia langsung ada di kecepatan 60. Ini artinya robot sudah dituning auto break-nya, bahkan sudah menjadi lebih baik dari nilai defaultnya atau nilai bawaannya. Oke teman-teman, jadi sekian cara setting PID dan juga speed step atau throttle dan juga auto brake pada video kali ini. Jika sekiranya teman-teman punya kesulitan atau ingin memahami bagian parameter-parameter yang lain pada robot line follower Darian X, silahkan request ke saya. Insya Allah akan saya bantu jelaskan cara ataupun arti dari parameter-parameter itu sendiri melalui video. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye bye.